Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena anime itu masih hiatus dan manga itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Video sob, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis, karena juga ini berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 300 bagian ke-93 itu adalah Gedomazo tumbangkan aliansi shinobi. Di video sebelumnya kita telah melihat ya duel Mitsuki Sagemode versus Urashiki Sagemode itu pertempuran berjalan sangat alot. Di sisi lain pergerakan mulai terjadi di markas Orochimaru sendiri, sementara itu para aliansi sudah mulai berdatangan ke area 1. Nah, di sana Jura sudah siap untuk melakukan sesuatu. Adegan kembali dilanjutkan. Hidari mulai berkata, "Jura, kita hentikan main-main ini. Code dan si Urashiki telah mengurus mereka. Aku tidak yakin para shinobi tidak akan terus lemah sampai sekarang. Kita harus lebih melemahkan mental mereka." Bak merespon, "Apa maksudmu, Hidari?" Jura masih terdiam di sana dan Matsuri melanjutkan, "Apa ada yang kau sampaikan, Hidari?" Jura gunakan raksasa itu kembali. Gedomazo. Tiba-tiba angin berhembus kencang di sana. Jura kemudian menatap ke arah para aliansi shinobi, sementara Code masih menjegal beberapa orang seperti Orochimaru, Kashin Koji, Kakashi, Boruto dan juga yang lainnya. Dia ego jubi. Jura itu melanjutkan, "Hidari, aku sudah mempertimbangkan ini pula dan aku rasa saranmu itu sangatlah apik." Haha. Jura melesat terbang di atas para aliansi itu dan Orochimaru merasakan sesuatu. Dia di sana. Koji melihatnya berserta Boruto nih. Code di sini lalu berkata, "Apa yang akan mereka lakukan?" Nah, di sini Jura itu mendadak berteriak nih, "Kalian akan benar-benar binasa dengan kemunculannya. Para aliansi, aku beritahu, inilah akhir dari kisah dunia shinobi dan mimpi-mimpimu. Kuchiyose Gedomazo." Gelar suara gemuruh dari bawah tanah itu. Mereka ini merasakan sesuatu. Tiba-tiba Dams Gedomazo itu muncul di bawah sana, memecah para aliansi sendiri. Mereka semuanya kaget, bahkan Jonin langsung dihempaskan. Ratusan aliansi yang berdatangan itu langsung pada terkapar. Anbu di sana tersisa itu juga langsung lenyap nih. Rock Lee yang menyaksikan itu sempat melawan menggunakan Hachimon Tonko, tetapi Gedomazo jauh lebih kuat. Jura tiba-tiba merapalkan segel tangan dan berkata, "Purple Ryuk." Cahaya naga ungu itu keluar dan mulai mencabik-cabik para aliansi sendiri. Si Kamaru mendengarkan itu tiba-tiba merintahkan, "Lakukan barir sekarang, lakukan barir." Semua ninja dengan kemampuan defense gunakan barir di sana nih, dan dia kembali melanjutkan. Ini akan menjadi lebih sulit lagi. Monster itu adalah wadah dari Jubi ekor 10. Dia sepertinya akan melakukan sesuatu. Kalian tak akan mampu untuk menghadapinya. Gelar serangan itu dilancarkan. Para aliansi itu berguguran nih, dan beberapa saat setelah itu hampir 80% dari mereka jatuh terkapar di tanah. Dengan ini aliansi shinobi akhirnya tumbang. Sehingga baru benar-benar tak menyangka rencananya bisa diobrak-abrik seperti ini. Pertempuran menghadapi manifestasi Shiba itu menakutkan. Naruto dan juga Sasuke yang sebelumnya diserang Urashiki, dia tiba-tiba bangun kembali dan mencoba membantu. Tetapi Code muncul di belakang mereka dan menendang di sana nih. Code sempat menggunakan batangan hitam di sana untuk menahan pergerakan mereka. Beberapa dari ninja Kumogakure, Omoi dan juga yang lainnya itu tak menyangka ini sudah menjadi lebih dari setengah kekalahan para aliansi ya. Apakah mereka memang sekuat itu? Jura yang kemudian turun ke bawah tersebut dan belum berhenti nih. Beberapa pasukan yang ada di sana termasuk Omoi diledakkan. Serangan besar itu mengenai mereka. Dalam beberapa saat setelah kejadian itu, lihatlah sisa terakhir para ninja-ninja itu datang. Sarada, Sumire, Yamato dan Mitarashi Anko. Dia menyadari bahwa aliansi di grup pertama yang datang itu pada tumbang pula. Mereka bersembunyi terlebih dahulu. Di sini Sarada mengingat bahwa Boruto pernah mengatakan jika seorang Uchiha itu sudah membawa background kuat dari leluhur mereka. Bahkan Sarada sendiri mengingat jika salah satu kekuatan seorang Uchiha yang mengesankan dari masa ke masa adalah kemampuan teknik mata itu. Dia Sarada memegangi matanya dan sesekali melihat ke arah berlawanan. Dia melihat Boruto yang ditahan Code itu dan mulai berkata lagi,
Boruto, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah aku bakalan punya kekuatan luar biasa dari mata Mangekyou Sharinganku ini seperti para leluhurku? Haruskah dengan cara apa aku mengalahkan dan memperlihatkan kekuatannya? Sarada kebingungan di sana dan ingatan dibawa kemana-mana nih. Dia malah merasa sakit untuk mengingat itu semua, dan dia telah teringat masa-masa dahulu ketika ayahnya masih muda dan ternyata adalah seorang ninja kriminal 5 negara besar. Namanya sempat membaik dan hancur lagi karena omnipoten. Sekarang sudah baik lagi. Sarada mengingat ibunya ninja medis luar biasa dengan kekuatan besar pula. Jadi pada akhirnya dia merasa bangga lahir dari keluarga penuh kompleksitas seperti itu. Tetapi ada satu di mana ketika dia membaca buku catatan tentang sejarah Uchiha saat itu, Sarada ini pernah melihat gambaran bahwa di zaman dahulu memang ada sosok Uchiha wanita yang pernah dikagumi sepanjang zaman. Sosok Uchiha tersebut akan bereinkarnasi dan reinkarnasinya akan melampaui dirinya. Era itu sangatlah kacau, tetapi sang Uchiha wanita itu tidak ada lagi setelah dirinya. Sarada mulai memikirkan, sampai kapan sang wanita Uchiha baru sekuat dia bisa muncul lagi. Di buku itu ada sebuah pesan bertuliskan, kelak ratusan tahun sejak hari ini akan ada Uchiha wanita yang terhubung dengan simbol-simbol luar angkasa dan alam semesta. Jika dia bermata bulan, maka kemungkinan Uchiha itu tak akan pernah ada dan sudah kalah dari Otsutsuki. Namun jika Uchiha itu berlambangan matahari, maka kekuatan besarnya akan segera membuat decak kagum generasi itu dan juga menakutkan Otsutsuki sendiri. Sarada kala itu susah mencerna pernyataan tersebut, tetapi sekarang dia sadar, bukankah mataku ini berlambangkan simbol matahari? Apa yang dimaksud mereka itu? Nah, di sini Shin tiba-tiba berpindah juga ya teman-teman. Tepatnya di markas Otsutsuki Toneri, dia yang sudah mendeklarasikan perang dan bantu bumi shinobi sendiri. Toneri melihat-lihat data sejarah masa lalu yang bisa saja terungkap dan terulang di era ini. Dari semua data yang dia amati, tidak ada yang benar-benar membuatnya berhenti sejenak dari sana. Itu adalah simbol perlawanan terbesar dari para klan bulan sabit yang dilakukan oleh klan matahari. Mereka terhubung pada Otsutsuki leluhur Toneri sendiri, dan dia melihat bahwa klan bulan sabit itu memang menggunakan teknik terlarang Tenseigan untuk menghancurkan mereka. Tetapi sekarang Toneri menyadari jika klan bulan sabit itu tidaklah selalu benar. Bahkan Toneri juga mengatakan, dahulu dia juga berpikiran seperti itu, tetapi sekarang realita tak selalu seperti yang kau inginkan. Toneri sekarang lebih rasional bahwa ada hubungan dengan pertempuran itu dengan era sekarang. Bahwa Toneri sekarang bukan menunggu maupun melihat kepada seseorang yang memiliki kekuatan yang bersumber pada bulan sabit. Toneri lebih ingin melihat kekuatan yang bersumber pada mata bentuk pola matahari. Dia lalu melihat di area sana dan berkata, apa yang akan kudapatkan di bumi itu nanti? Dan apakah aku akan bertemu dengan seseorang pemilik kekuatan itu? Toneri lalu menutup manuskrip tersebut dan dia segera turun dari sana. Nah, di sini Shin berpindah kepada Sakura yang mengkhawatirkan putrinya bertemu bersama para generasi baru itu. Sementara itu, Sasuke yang sekarang bertemu bersama sang rivalnya lagi berkata, apa aku harus maju di garis depan seperti dulu? Kemana perginya Tsunade sama? Sementara itu Sasuke yang sekarang bertempur bersama sang rivalnya lagi Naruto itu kini tengah tersegel kondisinya dengan tanda-tanda batangan hitam tersebut. Sakura berkata, apa aku harus maju di garis depan seperti dahulu? Kemana perginya Tsunade sama? Kenapa dia belum muncul sampai sekarang? Aku tetap harus menunggu kedatangannya dahulu kan? Dan mungkin akan berkonsultasi dengan Katsuyu sama. Sasuke yang melihat keadaan kekacauan ini tambah getir rasanya. Dia juga sudah ada perasaan khawatir karena putrinya tak kunjung menemuinya. Sekarang kondisi dunia itu benar-benar berantakan. Tetapi Sasuke yakin bahwa Mangekyou Sharingan Sarada kala itu memang istimewa. Dia Sasuke menantikan kedatangan kekuatan baru tersebut. Nah, sementara itu Gedomazo masih menghambur-hamburkan area pasir itu. Tanah-tanah pada keluar dan Boruto melihat, itu sampai kapan? Monster itu terlihat lebih mengerikan daripada sebelumnya. Di sini, di saat Gedomazo menyerang area tersebut membabi buta, semuanya penasaran. Apa ada yang salah dengan monster ini? Jura berkata, dia sepertinya mengincar sesuatu. Saat itu pula Gedomazo menembakkan sesuatu di luar tersebut dan gelar serangan itu meledak di sana. Salah satu titik di sana itu meledak nih dan terdengar suara teriakan para aliansi. Mereka pada berhamburan keluar. Salah satu yang terdampak itu adalah Sarada. Sasuke terbelalak matanya dan berkata, Sarada. Di saat itu Gedomazo itu mendekat dan kakinya sudah siap untuk menginjak Sarada sendiri. Para shinobi di area itu panik. Tiba-tiba
Mangekyo Sharingan. Sarada memunculkan mata merah pada pola matahari tersebut dan ceritanya selesai sampai di situ. Well, kisah ke depan itu bakal lebih menarik lagi teman-teman. Stay tune nakama. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 300 bagian ke-93. Itu adalah tumbangnya aliansi Shinobi karena Gedomazo. Dari sini persiapkan mendengarkan kisah dari Sarada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans seri favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam Shinobi.